Itu yang di Alkitab itu kan Alkitab lagi kan? Bible, Pak. Bible ya. Sebut Alkitab, Pak. Bible. Itu kan banyak surat-surat, Ustaz. Ya. Surat yang dijadikan menjadi kitab suci. Nah, itu surat-surat itu dari mana, Ustaz? Selain Paulus itu. Nah, kalau yang perjanjian lama itu ada 39 surat. Itu sejarah penyusunannya cukup panjang, Pak. Dari mulai zaman bangsa Israel dibuang ke Babel, itu mereka sudah membawa hikayat-hikayat. Nah, hikayat itu apa, Pak? Nah, tapi hikayat itu sumbernya dua. Yang satu bersumber ke cerita tentang Musa, yang satu bersumber cerita tentang Abraham. Dua sumber cerita ini yang dijadikan satu oleh salah satu mazhab yang tadi saya cerita itu, kemudian menjadi 5 kitab Musa gitu. Makanya 5 kitab Musa itu kan menceritakan tentang Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, dari Abraham terus Ishak, Yakub, baru anak-anaknya sampai Yusuf, Pak. Ya. Kemudian Keluaran baru menceritakan Musa membawa bangsa Israel, gitu. Hikayat-hikayat itu baru menjadi kitab yang Taurat. Nanti di lain pihak pada masa yang lain orang-orang juga sudah punya hikayat atau nyanyian-nyanyian yang menjadi surat-surat di dalam perjanjian lama juga. Ada Amsal atau Mazmur. Itu sebenarnya juga nyanyian-nyanyian yang jadi surat gitu. Ada lagi nanti kitab nabi-nabi juga di masa yang lain itu ditulis oleh orang-orang yang memang sudah punya semacam kayak ya tadi ada hikayat-hikayat gitu, Pak. Tetapi dari semua yang tersusun di dalam perjanjian lama, kita masih boleh mengakui lah, Pak, masih ada sisa-sisa firman Tuhannya masih ada. Karena ada ayat yang berbunyi begini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Jadi masih ada pesan-pesan yang terbawa. Tapi di dalamnya banyak kontradiksi, banyak kesalahan sains. Itu yang memang bukti bahwa di Quran surat Al-Baqarah 79 terbukti gitu. Buktinya itu, kontradiksinya banyak. Karena banyak tambah-tambahan. Contoh yang paling nyata itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau disembelih itu siapa? Ismail atau Ishak? Iya. Ya, kalau namanya tertulis benar-benar yaitu Ishak gitu. Tapi kalau dibaca kronologinya nggak mungkin Ishak gitu. Ya. Itu hubungannya dengan apa? Dengan perjanjian hak sulung gitu. Nah, kalau orang kelompok bangsa sudah punya kepentingan tertentu, apa susahnya sih bikin kitab sendiri gitu? Gitu aja sih, Pak. Oke. Kalau yang perjanjian baru itu 27 surat. 4 surat yang menceritakan tentang Yesus, ditulis oleh orang-orang yang nggak jelas namanya siapa, ya. 13 surat dianggap surat-suratnya Paulus, Pak. Tapi dari 13 surat Paulus itu, ternyata menurut orang-orang sarjana Kristen sendiri, dari 13 surat itu yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Sisanya yang 6 nggak tahu siapa yang nulis. Yang nulis itu dianggapnya Paulin, Pak, bukan Paulus. Paulin bukan nama perempuan, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Jadi kalau ada orang mengikuti pemikiran Paulus, terus dia dapat sisipan atau penafsiran atau pemikiran agama dari mana, nggak tahu. Dijadikan ayat kitab suci. Nah, itu yang sudah jadi. Mungkin Paulus juga nggak pernah nyangka gitu, Pak. Surat-suratnya jadi kitab suci gitu. Mungkin ya.